Jerry. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Run Alright. Film ini dibintangi oleh Liam Neeson yang pastinya akan menyajikan adegan brutal yang disukai oleh para pecinta film action. Mari tanpa berlama-lama lagi kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jimmy. Sudah lama Jimmy hidup seorang diri karena semua anggota keluarganya tidak ada yang menganggap Jimmy termasuk anak kandungnya sendiri. Saat ini Jimmy hanya ditemani oleh sahabat dekatnya yang bernama Miguire. Diketahui Miguire merupakan bos mafia paling disegani di kota ini. Jimmy bersahabat dengan Miguire saat mereka masih muda dan saat ini Jimmy bekerja sebagai pembunuh bayaran untuk Miguire. Look at me. We're going together. Suatu hari Jimmy mencoba mendatangi anak Miguire yang bernama Danny. Saat Jimmy akan masuk ke ruangannya, terlihat ada dua polisi korup yang sedang menerima sogokan dari Danny. Thank you. All right. See you later. What's up, Jimmy? How you doing? Setelah itu Jimmy mengatakan kepada Danny kalau ia akan meminjam uang $800 kepada Danny. Danny bersedia memberi Jimmy pinjaman, namun dengan syarat Jimmy harus menjadi sinterklas di rumahnya nanti malam. Jimmy yang kala itu sangat membutuhkan uang dengan terpaksa menyetujui permintaan itu. Malam harinya dengan raut wajah terpaksa, Jimmy pun menjadi sinterklas di rumah Danny. Keesokan harinya, Danny mengantar bandar narkoboy untuk menemui bapaknya yaitu Miguire. Bandar itu berniat untuk meminta izin kepada Miguire agar dapat mengedarkan barang haram itu di wilayah Miguire. Namun di sini Miguire menolak karena ia tidak ingin wilayahnya dikotori oleh barang haram. Mendengar hal itu, si bandar kecewa karena sebelumnya si bandar sudah memberi uang sogokan kepada Danny untuk melancarkan perizinan kepada ayahnya. Akhirnya si bandar meminta Danny untuk mengembalikan uangnya malam ini juga. I am a legitimate businessman now. Get the fuck out of my house. Take the night to think it over. The answer is no. Adegan berpindah ke seseorang bernama Michael yang sedang berlatih tinju. Michael ditemani oleh muridnya untuk memvideokan latihannya. Diberitahu ternyata Michael ini adalah anak kandung Jimmy. Michael sangat membenci Jimmy karena pekerjaannya yang merupakan pembunuh bayaran. Michael juga menganggap kalau kematian ibunya disebabkan oleh Jimmy yang sering sekali keluar masuk penjara. Sudah beberapa tahun ini, Michael tidak pernah menemui Jimmy lagi hingga sampai sekarang ia sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak perempuan. Malam harinya, Michael yang merangkap bekerja sebagai supir taksi online, ia mendapatkan pekerjaan yaitu mengantarkan si bandar tadi ke rumah Danny untuk menagih kembali uangnya. Sesampainya di sana, si bandar dan beberapa bodyguardnya masuk ke rumah Danny. Sementara Michael menunggu di luar. Kemudian Michael tak sengaja melihat muridnya yang sedang menaiki sepeda. Michael pun langsung memanggilnya. Si murid yang melihat Michael menggunakan mobil antik, ia meminta izin untuk membuat video di dalam mobilnya. Sementara di dalam rumah, Danny memberikan sekantong uang kepada si bandar. Namun saat dibuka, ternyata di dalamnya hanya uang mainan. Kemudian tanpa pikir panjang, Danny langsung menghabisi si bandar dan beberapa bodyguardnya. Danny yang melihat satu bodyguardnya berhasil kabur, ia langsung mengejar. Hingga pada akhirnya Danny berhasil menghabisinya. Namun secara kebetulan aksi itu terekam oleh murid Michael yang berada di dalam mobil. Yo, Mike, check this out.
Danny yang menyadari kalau ada yang merekam aksinya, ia pun segera menghampiri mobil itu. Danny mengira kalau yang merekamnya adalah Michael. Danny menodongkan pistol kepada Michael untuk dibawa masuk ke dalam. Sementara muridnya bersembunyi di bawah jok hingga berhasil kabur. Michael sendiri berhasil melepaskan diri dari todongan Danny lalu mengunci Danny dari dalam. Saat di dalam, Michael harus berhadapan dengan satu anak buah Danny. Dengan terburu-buru, akhirnya Michael berhasil melumpuhkan anak buah Danny lalu kabur melalui jalan belakang. Meskipun Michael berhasil kabur, anak buah Danny itu mendapatkan identitas Michael yang terjatuh saat berduel tadi. Akhirnya Danny pun mengetahui tempat tinggal Michael dari kartu identitasnya. Sesampainya di rumah, Michael menghubungi istrinya yang saat itu sedang di rumah kakak iparnya. Michael mengatakan kalau istri dan anaknya sementara tinggal di rumah kakak iparnya saja. Karena Michael tahu kalau Danny pasti akan mendatangi rumah mereka. Adegan berpindah ke Jimmy yang saat itu sedang ngopi santai di kontrakannya. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Maguire. Maguire mengatakan kalau Michael anak Jimmy telah merekam aksi pembunuhan yang telah dilakukan oleh Danny. Di sini Maguire memerintahkan Jimmy mendatangi Michael agar Michael tutup mulut atas semua yang telah dilihatnya serta menghapus video rekaman tersebut. Mendengar hal itu, Jimmy pun langsung bergegas pergi ke rumah Michael. Sesampainya di sana, Michael yang sangat membenci ayahnya, ia tidak memperbolehkan Jimmy masuk. Namun setelah Jimmy mengatakan kalau kedatangannya untuk membahas Danny, akhirnya Jimmy dipersilahkan masuk. Di dalam, Jimmy melihat ada foto dua anak perempuan Michael. Jimmy pun menanyakan apakah anak itu tahu kalau kakeknya adalah Jimmy. Michael menjawab kalau ia tidak akan pernah memberitahu anaknya kalau mereka masih mempunyai kakek. Place looks nice. 5 years, and it takes Sean Maguire for you to... Setelah itu, Jimmy membahas masalah Danny. Ia meminta Michael untuk tidak melaporkan Danny ke polisi serta menghapus video rekaman tersebut. Michael menjawab kalau yang merekam bukanlah dirinya, melainkan muridnya sendiri. Kemudian Michael pun langsung mengusir Jimmy. Bye, Michael. Bye, Jimmy. Saat Jimmy akan pergi, di luar ia melihat mobil Danny terparkir di depan rumah Michael yang artinya Danny sudah menyusup untuk menghabisi Michael. Benar saja, di dalam Danny sedang menodong Michael lalu inilah yang terjadi. Dengan terpaksa, Jimmy harus menghabisi Danny anak Maguire sahabatnya sendiri. Kemudian Jimmy menghubungi Maguire untuk menjelaskan semuanya. Di dalam telepon, Jimmy mengatakan kepada Maguire kalau ia dengan terpaksa harus menghabisi Danny karena Danny telah berniat membunuh anaknya. Mendengar hal itu, Maguire pun tak terima dan mengatakan kalau anak harus dibayar dengan anak. Michael yang panik, ia mencoba menghubungi polisi, namun Jimmy melarangnya karena hal itu akan sia-sia. Pada akhirnya, Michael pun mengusir Jimmy kembali karena ia menganggap semua kekacauan ini disebabkan oleh Jimmy. Setelah Jimmy pergi, Michael tetap nekat menghubungi polisi dan mengatakan kalau ayahnya telah menghabisi Danny di depan matanya sendiri. Dengan cepat, dua polisi datang ke rumah Michael. Namun ternyata polisi itu malah menangkap Michael dan akan menyerahkan Michael kepada Maguire. Ternyata kedua polisi itu adalah polisi korup yang kita lihat di awal film. Jimmy yang kebetulan masih ada di luar, ia sempat melihat kalau anaknya dibawa oleh dua polisi korup. Kemudian Jimmy memutuskan untuk mengejar mobil polisi itu demi menyelamatkan anaknya. Pada akhirnya, Jimmy pun mampu membuat mobil polisi itu terguling. Dengan sigap, Jimmy segera menyelamatkan anaknya. Saat akan kabur, tiba-tiba Jimmy diserang oleh satu polisi yang masih selamat. Namun dengan mudah, Jimmy mampu menghabisi polisi itu dengan hanya sekali tembakan.
Jimmy membawa Michael kabur ke arah stasiun. Namun sesampainya di sana, Jimmy diserang lagi oleh anak buah Maguire dan pertarungan pun terjadi. Namun pada akhirnya Jimmy mampu menghabisi orang tersebut. Setelah itu Jimmy dan Michael pergi menggunakan kereta untuk meninggalkan kota ini. Berpindah ke Maguire, ia sekarang memerintahkan semua anak buahnya untuk fokus mencari Michael dan Jimmy. Kemudian Maguire juga memerintahkan salah satu anak buahnya untuk memindahkan jasad si bandar ke mobil yang dikendarai oleh Michael. Hal itu dilakukan agar polisi mengira kalau Michael lah yang telah menghabisi si bandar dan beberapa anak buahnya. Tak lama setelah itu, semua siaran di televisi menayangkan Michael dan Jimmy adalah buronan yang sedang dicari polisi. Kembali ke Jimmy, setelah turun dari kereta, ia mencuri mobil yang sedang terparkir lalu menyuruh Michael untuk bersembunyi di kakak iparnya saja. Sementara Jimmy akan mencari cara lain untuk membereskan semua masalah ini. Saat di perjalanan, Jimmy menghubungi detektif yang bernama Harding yang saat ini sedang menangani kasus Michael. Jimmy meminta kepada Harding agar pihak kepolisian tidak menangkap Michael karena sebenarnya Michael tidak bersalah. Jika Harding menyetujui permintaannya, Jimmy berjanji akan memberikan bukti video rekaman Danny yang sedang menghabisi si bandar, bahkan ia juga akan memberikan daftar nama-nama korban yang dulu pernah ia habisi. Harding yang sangat ingin mengetahui semua korban Jimmy, akhirnya ia menyetujui permintaan itu. Kemudian Jimmy pergi ke rumah kakak ipar Michael lalu menyarankan Michael menyembunyikan anak istrinya di sebuah rumah terpencil milik Jimmy. Demi keselamatan keluarganya, akhirnya Michael mengizinkan anak dan istrinya untuk pergi ke rumah Jimmy yang dulu. Mereka akan diantar oleh si kakak ipar. Sementara Jimmy dan Michael berniat menemui si murid untuk mengambil barang bukti yang berupa video karena sekarang hanya video itulah yang dapat menyelamatkan Michael dari ancaman pidana. Di sisi lain, Maguire juga menghubungi pembunuh bayaran profesional bernama Andre. Maguire meminta kepada Andre untuk menghabisi Jimmy dan Michael. Bahkan jika Andre berhasil menghabisi mereka dengan cepat, Maguire berjanji akan membayarnya 4 kali lipat. Kembali ke Jimmy dan Michael yang saat ini sedang berada di apartemen untuk mencari muridnya. Mereka yang tidak mengetahui nomor kamar muridnya dengan terpaksa mengetuk semua pintu yang ada di apartemen tersebut. Namun ada seorang wanita tua yang tahu status Jimmy dan Michael adalah buronan, ia langsung menghubungi polisi. Di waktu yang sama, Jimmy dan Michael sekarang sudah menemukan kamar si murid. Namun ketika masuk ke dalam, ternyata murid Michael sedang berada di luar. Di sini Michael pun hanya menitipkan pesan kepada teman si murid untuk segera menyerahkan video rekaman itu kepada detektif Harding. Ketika Jimmy melihat ke jendela, ternyata seluruh gedung sudah dikepung oleh para polisi. Terlihat di sana juga Andre si pembunuh bayaran telah sampai di apartemen untuk menghabisi Jimmy dan Michael. Para polisi pun segera menggeledah satu persatu semua kamar di apartemen tersebut untuk mencari Jimmy dan Michael. Sedangkan Andre si pembunuh bayaran, ia masuk lalu mematikan semua lampu di apartemen itu. Karena semua lampu mati, polisi menyuruh semua penghuni apartemen di sana untuk turun keluar. Jimmy dan Michael pun akhirnya menggunakan kesempatan itu dengan menyelinap ke kerumunan untuk kabur. Namun Andre yang memakai kacamata sensor gelap, ia dapat melihat Jimmy kemudian menembaknya. Untungnya di sini Jimmy dan Michael berhasil menghindar lalu kabur dari tempat itu. Jimmy menyuruh Michael untuk segera pergi, sementara dirinya akan melawan Andre si pembunuh bayaran. Pertarungan hebat Jimmy dan Andre pun terjadi di sini. Pada akhirnya Jimmy dapat memojokkan Andre.
Namun secara tiba-tiba Michael juga datang dan hendak menembak Andre. Jimmy yang tidak mau anaknya menjadi seorang pembunuh, ia berusaha melarangnya. Kemudian para polisi datang memergoki mereka yang akhirnya Jimmy dan Michael memilih untuk kabur sampai aksi kejar-kejaran pun terjadi. Jimmy dan Michael akhirnya berhasil kabur dari kejaran polisi. Di sini Jimmy meminta Michael untuk pergi saja menemui anak dan istrinya. Sedangkan Jimmy sendiri akan mencoba bernegosiasi dengan Maguire sahabatnya. Tak lama setelah itu, Jimmy menghubungi Maguire. Jimmy mengatakan kalau sebaiknya urusan ini diselesaikan secara baik-baik karena sebenarnya Michael tidak bersalah. Namun jika Maguire masih tetap mengincar Michael, maka dengan terpaksa Jimmy akan menghabisi Maguire. Mendengar hal itu, Maguire malah menantang balik Jimmy dan mengatakan kalau ia tidak akan berhenti mengincar Michael karena anak harus dibayar dengan anak. Leave my son out of it. Jimmy yang tidak ada pilihan lain, akhirnya ia mendatangi bar Maguire untuk menghabisinya. Saat masuk ke dalam, beberapa anak buah Maguire langsung dihabisi Jimmy. Hey, Terry. Di sini Jimmy menyadari kalau Maguire sudah kabur lewat pintu belakang. Jimmy terus berusaha mengejar Maguire. Ternyata Maguire bersembunyi di dekat rel yang berada tepat di belakang barnya. Dengan cepat Jimmy menembak perut Maguire. Kemudian Jimmy mencoba memberi tawaran terakhir untuk berdamai. Namun Maguire tetap bersikeras kalau ia akan mengincar Michael, anak Jimmy. Akhirnya dengan berat hati, Jimmy menembak lagi Maguire sampai sekarat. Saat Maguire sekarat, Jimmy memindahkan Maguire ke pangkuannya. Jimmy memeluk Maguire karena sebenarnya ia sangat menyayangi sahabatnya itu. Namun dengan terpaksa, Jimmy harus menghabisinya demi keselamatan anaknya. Keesokan harinya, si murid mendatangi detektif Harding untuk memberikan semua bukti rekaman kejahatan Danny. Pada akhirnya, detektif Harding percaya kalau Michael tidak bersalah. Kembali ke Jimmy yang saat itu mendatangi Michael dan anak istrinya. Jimmy mengatakan kalau semua masalah sekarang sudah berakhir, bahkan detektif Harding akan segera ke sini untuk mengambil data korban yang dijanjikan Jimmy. Karena Jimmy berniat akan menyerahkan diri kepada detektif Harding untuk semua kejahatan yang pernah ia lakukan. Mendengar hal tersebut, Michael masih tidak peduli dengan Jimmy dan ia merasa lega karena sekarang ia tidak diincar lagi oleh polisi maupun Maguire. Kemudian Michael segera mengajak anak dan istrinya bermain di tepi danau di dekat rumahnya. Jimmy yang merasa dirinya telah gagal menjadi orang tua yang baik, ia hanya bisa memandang pemandangan indah itu dari dalam rumah. Namun tiba-tiba hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata Andre si pembunuh bayaran masih mengincar Jimmy dan Michael. Andre pun segera menuju ke danau untuk menghabisi Michael. Sementara Jimmy, ia harus tertembak di bagian perut, namun Jimmy tetap berusaha untuk melindungi Michael dan keluarganya. Saat Andre akan mendekati Michael, Jimmy berhasil menembak Andre hingga terjatuh. Namun di sini, Andre masih selamat lalu menyerang balik Jimmy. Michael yang menyadari ayahnya tertembak, ia pun segera berlari untuk menyerang Andre. Namun Michael yang tidak mahir dalam menembak, ia malah berhasil terpojok oleh Andre. Jimmy yang sudah tidak bisa apa-apa, ia mencoba dengan sekuat tenaganya untuk membantu Michael. Kemudian saat Andre akan menghabisi Michael, inilah yang terjadi. You should have killed me when you had to change. Jimmy yang sudah terluka parah, ia berhasil menembak Andre dari jarak jauh hingga membuatnya tewas seketika. Sementara kondisi Jimmy terlihat semakin parah.
Di sini Michael langsung menghampiri Jimmy dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Mendengar hal itu, Jimmy pun terlihat sangat bahagia karena sekarang Michael sudah mengakui Jimmy sebagai ayah kandungnya, lalu ia pun tewas. Tak lama kemudian, Detektif Harding datang untuk mengambil data yang telah dijanjikan Jimmy. Pada akhirnya, Michael pun menyadari kalau ia mempunyai ayah yang sangat hebat dan rela mengorbankan nyawanya demi Michael dan keluarganya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Amin. Salam untuk keluarga dari Hampura Film.